Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Ilmu Tanah Aquacultur tahun pelajaran 2020-2021. Kali ini kita akan menjelaskan tentang materi berat volume tanah dan persiapan contoh tanah tidak erosif. Berat volume tanah atau berat isi merupakan kerapatan bongkah tanah. Berat volume tanah dalam bahasa asing juga disebut bulk density. Berat volume tanah menunjukkan perbandingan antara berat tanah kering dengan volume tanah termasuk volume pori-pori tanah dan dinyatakan dalam satuan gram per cm kubik. Nah, kali ini untuk mengukur berat volume tanah kita menggunakan tanah yang sudah dikeringkan sehingga kita mendapatkan tanah kering mutlak. Semakin besar jumlah ruang pori tanah, maka semakin kecil nilai berat volumenya sehingga tanah semakin sulit untuk meneruskan air. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi berat volume tanah antara lain yaitu ruang pori, pengolahan tanah, bahan organik, dan organisme. Di mana jumlah ruang pori yang tinggi maka menghasilkan nilai berat volume yang rendah dikarenakan ruang pori tersebut terisi oleh udara dan air. Kemudian ada pengolahan tanah, di mana semakin sering tanah tersebut diolah maka semakin rendah nilai berat volume tersebut. Kemudian ada bahan organik, di mana semakin banyak bahan organik maka semakin rendah pula nilai berat volumenya. Dan yang terakhir ada organisme. Semakin banyak organisme maka tanah tersebut memiliki nilai berat volume yang rendah. Selain itu, berat volume tanah juga dipengaruhi oleh tekstur tanah, struktur tanah, dan kandungan air yang ada di tanah. Berat volume dan porositas tanah berubah dan beragam bergantung pada keadaan struktur tanah, di mana pada tanah yang didominasi oleh partikel pasir biasanya mendapatkan nilai berat volume yang lebih tinggi. Sedangkan untuk tanah dengan struktur yang didominasi oleh partikel liat biasanya mendapatkan berat volume yang lebih rendah. Kemudian ada tahapan penetapan berat volume tanah ini sering berkaitan dengan persiapan contoh tanah. Untuk penetapan berat volume tanah sendiri menggunakan contoh tanah yang tidak terganggu. Dapat dilihat di sini kisaran nilai berat volume tanah untuk tanah dengan jenis tanah mineral bertekstur kasar biasanya memiliki nilai berat volume berkisar antara 1 sampai 1,3. Kemudian tanah mineral bertekstur halus memiliki nilai berat volume 1,3 sampai 1,8 gram per cm kubik. Kemudian ada tanah mineral bertekstur sangat padat biasanya memiliki nilai berat volume lebih dari 2. Kemudian ada tanah organik yang memiliki nilai berat volume kurang dari 0,5 gram per cm kubik. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan untuk penentuan berat volume tanah serta pengambilan contoh tanah tidak erosif. Biasanya alat dan bahan ini digunakan pada praktikum ilmu tanah aquacultur. Yang pertama yaitu ada ring sampel, penggaris, jangka sorong, timbangan digital, oven, kamera, desikator, serbet, nampan atau layang, dan kalkulator. Pada praktikum ilmu tanah aquacultur untuk persiapan contoh tanah tidak terganggu dan penetapan berat volume tanah biasanya yang pertama dilakukan yaitu membersihkan permukaan tanah yang akan diambil lalu dimasukkan ring sampel. Nah, biasanya kami menggunakan
dua ring sampel. Jadi yang ring sampel pertama itu dimasukkan 3/4 bagian, kemudian diletakkan ring sampel yang kedua di atas ring sampel yang pertama tersebut sedalam 1 cm. Kemudian tanah di sekitar ring sampel tersebut digali menggunakan cetok. Kemudian ring sampel yang pertama dan kedua ini diambil dari tanah. Kemudian tanah yang ada di dalam ring sampel tersebut diratakan menggunakan cutter atau gunting. Selanjutnya, ring sampel yang berisi contoh tanah basah dari lapangan ditimbang dan disebut sebagai bigram. Kemudian, ring sampel dan tanah basah tersebut dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 105 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius selama semalam atau hingga mendapatkan tanah kering mutlak. Akan tetapi ada alternatif lain untuk mengeringkan tanah ini, yaitu dengan cara dikering anginkan, dimana saat dikering anginkan ini tetap di suhu ruang dan tidak terkena matahari secara langsung, dimana pengeringan ini sangat penting sekali dikarenakan untuk mengurangi kadar air yang ada di dalam tanah. Setelah dingin, contoh tanah kering dikeluarkan dari ring sampel dan ditimbang sebagai sigram. Kemudian ring sampel yang sudah kosong ditimbang sebagai agram. Nah, hasil dari penimbangan ini yang selanjutnya akan digunakan untuk menghitung berat volume tanah. Dan yang terakhir ada pengukuran tinggi ring sampel menggunakan penggaris dan dicatat sebagai TCM, dan diameter ring sampel diukur menggunakan jangka sorong dan ditetapkan sebagai DCM. Berikut adalah penentuan berat volume tanah dapat dihitung menggunakan rumus PV sama dengan C min A dibagi volume ring sampel, di mana C adalah berat tanah kering dan A adalah berat ring sampel kosong. Untuk volume ring sampel sendiri dapat menggunakan rumus PR kuadrat T. Dan di bawah ini adalah video teknis persiapan contoh tanah tidak terganggu dan penentuan berat volume tanah yang dapat dilihat lebih detail. Nah, di sini dapat dilihat untuk nilai berat tanah kering dan berat ring sampel kosong untuk tiap kelompok. Di sini ada kelompok 1 sampai kelompok 7. Dan ini adalah nilai berat tanah kering dan berat ring sampel kosong untuk kelompok 8 sampai kelompok 14. Selanjutnya ada nilai berat tanah kering dan berat ring sampel kosong untuk kelompok 15 sampai kelompok 20. Sekian presentasi materi berat volume tanah dan pengambilan contoh tanah tidak terusik, dan berikut terdapat pembahasan yang harus ada di laporan. Terima kasih atas partisipasinya. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.